Selamat pagi anak-anak kelas 5 semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua baik-baik saja dan sehat-sehat selalu. Hari ini kita akan belajar tentang Daud anak gembala jadi raja besar pemersatu bangsa. Nah, apakah anak-anak sudah mengenal Raja Daud? Jika belum, mari kita belajar bersama-sama. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita ambil sikap berdoa yang baik dan doa akan Ibu pimpin. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau senantiasa mendampingi umat pilihan-Mu melalui tokoh-tokoh yang Engkau pilih. Pada kesempatan ini, kami akan belajar mengenal pendampingan-Mu lewat tokoh Daud. Bantulah kami agar pengenalan akan tokoh Daud membantu kami mengenal Engkau dan diri kami, sehingga kami tumbuh dan berkembang sesuai dengan rencana-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, sekarang mari kita mendalami kisah Raja Daud. Raja Daud adalah nenek moyang dari Yesus Kristus. Karenanya, Yesus sering disebut anak Daud. Dan Yesuslah yang menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Yesuslah yang menebus dosa-dosa manusia. Nah, Yesus ini keturunan langsung dari Raja Daud. Daud lahir kira-kira tahun 1004 sebelum Masehi di kota Bethlehem. Raja Daud anak ke-8 dari 8 bersaudara. Jadi artinya Daud adalah anak bungsu. Ayahnya bernama Isai dan ibunya bernama Nahas. Daud memiliki saudara laki-laki yang bernama Eliab, Abinadab, dan Syahmah. Daud adalah seorang gembala dan dia selalu mengembalakan domba-dombanya. Daud juga pandai memainkan suling dan kecapi. Daud juga pengarang banyak mazmur. Dan Daud dipilih Allah melalui Samuel. Kisah menarik lainnya dari Daud yakni Daud mampu mengalahkan Goliat hanya menggunakan ketapel dan batu. Goliat ini dari bangsa Filistin ya. Kisah ini sungguh luar biasa. Daud yakin karena Allah selalu beserta dirinya. Pada saat akan dilantik menjadi raja, terjadi perang sipil antara pasukan Daud dengan pasukan Isi-Boset. Nah, Isi-Boset ini adalah raja kedua setelah Raja Saul ya. Jadi yang pertama itu Raja Saul, yang kedua itu Raja Isi-Boset, dan lalu yang ketiga dilanjutkan oleh Raja Daud. Ketika Isi-Boset dibunuh, Daud pun diurapi menjadi raja atas Israel. Ya, meskipun Daud ini dipilih menjadi raja oleh Allah, Daud pun juga pernah berbuat dosa. Apa saja dosa-dosa yang dilakukan oleh Daud? Nah, Raja Daud pernah melakukan perzinahan dengan Batsheba, istri dari Uria. Ya. Lalu dosa Daud yang lain adalah menghitung prajuritnya atau sensus. Hal ini dianggap berdosa karena Daud kurang percaya kepada Allah. Dosa yang lainnya adalah Daud bertindak kejam.
Suatu ketidakpedulian terhadap pertumpahan darah akhirnya berkembang menjadi kesenangan akan hal itu, dan ia semakin banyak melakukan kekejaman. Maka dari itu Daud disebut orang berdarah. Melihat dosa-dosa yang dilakukan oleh Daud, akhirnya Nabi Nathan mengingatkan atau menegur Daud akan dosa-dosa yang telah diperbuat oleh Daud, sehingga Daud pun menyesalinya. Raja Daud memimpin selama 40,5 tahun. Daud meninggal pada usia 70 tahun dan dikuburkan di kota Daud. Meskipun Daud pernah berbuat dosa, tetapi ada hal-hal yang baik dari Daud yang patut kita contoh dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Apa saja? Daud itu adalah seorang pendoa. Lalu Daud juga seorang pemaaf dan menghormati siapa saja. Meskipun dia mempunyai musuh dan musuhnya hendak membunuhnya, Daud tetap menghormatinya. Daud itu rendah hati, dan juga Daud mau bertobat. Daud sungguh-sungguh menyesali dosa-dosanya sehingga dia sungguh-sungguh bertobat kepada Allah. Nah, anak-anak, semoga pelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan hal-hal baik dari Raja Daud dapat anak-anak tanamkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, Ibu memberikan tugas kepada kalian, silahkan kerjakan di buku latihan, dan setelah selesai kirim ke WA Ibu ya. Langsung jawabnya saja. Dan sekarang mari kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang pelajaran tadi. Kiranya Tuhan, apa yang kami pelajari tadi dari kisah Raja Daud dapat kami tanamkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.